Oke, semangat pagi ya. Jadi dikarenakan waktu yang kurang pas, daripada kita tidak belajar sama sekali, tidak ada persiapan sama sekali, ya. Jadi solusinya saya buatkan video atau tutorial untuk mempelajari latihan soal ataupun tryout dari TKA Kimia ya. Untuk TKA Kimia itu sendiri, itu yang file soalnya seperti ini. Nah, udah dapet ya pasti ya soal-soalnya ya. Bahkan udah ada yang ngeprint itu kayaknya itu. Nah, yang seperti ini dia kira-kira nih. Ada gaya antar molekul, ada stoikiometri, ada apa lagi nih. Ah, banyak lah pokoknya ya. Nah, seperti ini. Hanya saja dalam file ini soalnya 20 dan tidak ada kunci jawabannya. Begitu dia ya. Oke, jadi kita akan mulai untuk melaksanakan pembahasannya. Nah, ini udah saya buat di sini supaya bisa dicoret-coret ya. Oke, kita akan baca terlebih dahulu ya. Sekelompok siswa membaca wacana tentang atom, fosforus, dan klorin. Oke, berarti di situ yang dikasih tahu kata kuncinya tentang P dan Cl ya. Oke, fosforis, bahasa latinnya fosforus merupakan unsur dengan nomor atom 15. Dalam bentuk fosforus putih, atom fosforus tersusun dalam gugus fungsi berisi 4 atom, ditulis sebagai P4. Fosforus putih memancarkan cahaya redup ketika terkena oksigen. Istilah fosforensi yang berarti cahaya dari iluminasi berasal dari sifat fosforus ini, meskipun kata tersebut telah digunakan untuk proses fisik yang berbeda menghasilkan cahaya. Oke, jadi di sini ada lambang P. P itu kalau kita lihat ya, di sini datanya sudah sangat jelas. Nomornya ada 15 dan 30,9. Apa itu kira-kira itu angka dua tersebut itu? Ya, jadi ada maknanya. Maknanya adalah yang angka lebih kecil ini ya, itu saya kenal dengan istilah nomor atom ya, gitu dia. Lalu yang angka besar di bawah ini artinya adalah, iya betul, nomor massa. Seperti itu dia. Ya, oke, kita lanjut baca soal terlebih dahulu. Klorin, bahasa latinnya chlorum, bahasa Inggrisnya klorin, yang juga disebut klor adalah unsur kimia dengan lambang Cl dan nomor atomnya 17. Senyawa ini adalah halogen. Kedua, paling ringan. Berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik. Dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Oke, jadi di sini sama ada dua angka, ada 17 dan ada 35,45. Apa itu artinya tadi? Ya, tadi kan sudah ada itu. Yuk, coba diingat-ingat. Jadi untuk angka yang 17 ini yang lebih kecil ini artinya adalah nomor atom dan 35,45 ini artinya adalah nomor massa. Mereka kemudian berdiskusi bagaimana bila kedua atom tersebut berikatan ya. Nah, jadi harapannya mereka nanti mau berikatan. Dari hasil diskusi, mereka menyimpulkan bahwa kedua atom tersebut dapat berikatan secara kovalen membentuk senyawa PCl5. Oke, jadi dari tadi kita baca soal panjang lebar. Nah, intinya adalah PCl5. Coba ya, sebentar saya zoom, takutnya saya salah lihat. Oke, betul ya, PCl5 ya. Takutnya ada yang lain, karena memang banyak senyawa yang bisa dibentuk oleh si P dan Cl. Oke, seperti itu dia kira-kira. Nah, bentar. Oke, lalu apakah kesimpulan mereka benar? Nah, jadi sekarang kita cek aja. Kalau PCl5 itu bagaimana proses-prosesnya? Oke, P di sini ada konfigurasi nih si P nih. P udah digambarkan di sini ya. Di kulit pertama itu ada berapa elektron? Di kulit kedua ada berapa elektron? Di kulit ketiga ada berapa elektron? Kalau pengen saya tulis secara manual, maka P jumlah elektronnya adalah 2, 8, 5. Demikian dia kira-kira ya. Oke, lalu lanjut lagi. Ada lagi Cl. Cl maka konfigurasi elektronnya di situ udah digambarkan juga 2, 8, 7. Nah, seperti itu dia kira-kira ya. Oke, lanjut lagi.
Apa yang bisa dilakukan si P untuk mencapai kestabilan? Apa yang bisa dilakukan si Cl untuk mencapai kestabilan? Ya, oke, ini sebenarnya nggak dibutuhkan di soal sih, ya, karena soalnya udah jelas, yaitu PCl5 tadi. Nah, ini soalnya nih PCl5. Tapi kebetulan saya udah telanjur ngomong nih barusan ini. Jadi, yang bisa dilakukan adalah dia akan menangkap sejumlah elektron supaya stabil. Ya, masih ingat konsepnya ya kelas 10 ya. Lalu yang bisa dilakukan oleh si Cl adalah dia juga akan menangkap sejumlah elektron. Seperti itu. Oke, kita belum bahas yang oktet terlebih dahulu ya, karena ini tujuannya PCl5. Oke, PCl5 senyawanya yang diharapkan PCl5. Kita lihat aja, P-nya di sini ada 1, Cl-nya ada 5. Berarti kalau mau kita gambarkan, P-nya ada 1, Cl-nya ada 5. Oke, Cl-nya saya gambar sejumlah 5. Gini dia kira-kira. Berarti P karena jumlahnya hanya 1, dia bertindak sebagai atom pusat. Sedangkan Cl karena jumlahnya ada banyak, ya dalam kasus ini ada 5, maka dia disebut sebagai atom yang terikat. Ya, seperti itu. Oke, kita akan gambarkan lagi Lewisnya. P tadi punya elektron sejumlah 15, ya. Namun elektron valensinya adalah sejumlah 5, ya. Berarti kita akan gambarkan P dengan jumlah elektron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita akan gambarkan keliling di sekitar Cl karena P seolah-olah menyumbangkan satu elektron, Cl juga seolah-olah menyumbangkan satu elektron. Cl punya elektron 7. Ya, saya sudah gambar di sini satu yang saya gambarkan dengan cross ya atau silang. Lalu saya gambar di sini strip, strip, strip karena satu strip artinya adalah dua elektron ya. Ada 3 strip berarti ada 6 ditambah satu cross berarti 7. Sehingga elektron si Cl saat ini sudah berjumlah 2, 4, 6, 8. Ya, jadi jumlahnya sudah 8. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk elektron Cl yang lainnya. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat elektron si P, kan ini elektron dalam keadaan dasar ketika belum dia berikatan dengan atom sebelahnya. Namun sesudah dia berikatan, kalau ingin saya gambarkan, maka seperti ini. Ini membentuk satu pasang elektron terikat, ini satu pasang elektron terikat, satu pasang elektron terikat, satu pasang elektron terikat, satu pasang elektron terikat. Sehingga total pasangan elektron terikat ada berapa di situ? Yes, ada 5. Ya, seperti itu kira-kira. Berarti ada berapa elektronnya di situ? Si P 10. Ya, seperti itu dia. Oke, yuk kita akan coba baca kembali soalnya. Apakah kesimpulan mereka benar? Oke, kita akan cek. Salah, karena unsur P merupakan unsur golongan 5A. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu.